Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Andika, your amazing mentor di channel kesayangan Anda, Andika Setiawan Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan kita akan bahas tentang sesuatu yang sering kali diperdebatkan. Ya, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah sih sebenarnya. Cuma bagaimana sih sebaiknya Anda menjadi yang mana? Yaitu apa? Generalis versus spesialis. Anda pilih mana? Oke guys, thank you for stay tune di channel Andika Setiawan Channel ya. Tentunya ini adalah channel kesayangan Anda. Oke, sip, mantap. Alright guys, kita akan bahas tentang bedanya, bukan bedanya ya, apa sih yang harus, mana yang harus Anda pilih? Anda jadi seorang generalis kah atau seorang spesialis kah? Ya, maksudnya apa sih dok? Itu apa istilahnya? Itu artinya apa? Jadi gini, kalau generalis itu dia adalah orang-orang yang serba bisa. Ya, dia ngerti banyak hal, tapi dia, saya tulis ini ya, biar kebayang ya. Oke, sekarang kita bicara gini, generalis, ya, generalis. Oke, generalis itu dia skillnya itu banyak, gitu. Tapi dia punya banyak skill. Dia bisa masak, dia bisa nulis, dia bisa jualan, dia bisa apalagi, dia bisa bikin film, ngedit misalnya, dia bisa fotografi, dia bisa banyak hal. Ya, dia suka olahraga, dia banyak skillnya. Main basket bisa, main bola bisa, main badminton bisa, skillnya banyak. Ya, namun ya kalau kita bicara ekspertisenya ya, itu dia sedikit. Jadi dia ngerti banyak, tapi dia nggak dalam gitu. Ya, sedangkan seorang spesialis, ya, dia skillnya nggak banyak. Ya, mungkin hanya 1 sampai 2, bahkan bisa jadi hanya 1 gitu. Tapi ekspertisenya ini dalam. Nah, ini bagus yang mana? Well, saya tidak ingin mengatakan mana yang menang, mana yang jelek, mana yang bagus, mana yang enggak. Hidup ini kan pilihan, setuju ya? Karena ya kalau Anda merasa happy dengan seorang generalis, ya well, hidup ini kan at the end sebagai jalan supaya lu bisa happy kan gitu. Ya, tapi kalau lo nggak happy, lo merasa kurang hidup lo, and then you have to change dong, lo harus merubah diri lo, ya. Atau spesialis apakah pasti yang terbaik? Belum tentu. Ya, tapi gue ingin menyampaikan gambaran-gambaran yang gue pahami. So, because I used to, until now actually, gue adalah seorang generalis. Dan gue sangat menikmatinya. Ya, karena gue memang orang tipikal yang sangat global. Gue tuh malas bicara detail, gue tuh malas bicara teknis yang detail. Well, I can go into details. Gue setting, gue bisa bicara detail. Misalnya ngedit apa, pokoknya editannya, warnanya, tonnya, kontrasnya, suaranya, tulisannya di mana, gue bisa go so detail. Ya, tapi defaultnya fitrahnya gue tipe orang generalis. Gue diajak main basket, main apa kayak olahraga, I can do it. Lo ngajak gue ngedit foto, naik gunung, terjun payung, lo ngajak gue nulis, gambar, insya Allah bisa lah. Yang gue nggak bisa nyanyi, karena gue buta nada cuy, do, re, mi, gitu kan. Nah, jadi gue adalah emang seorang generalis, dan I'm very proud, dan I enjoy and I love for being a generalist. So, gue happy. Tapi suatu hari gue sadar dan gue di coach, gue banyak punya mentor kehidupan gitu kan, bro ya. Kalau lo mau dibayar mahal, kalau lo gini, jadi indikasi gini, kalau lo merasa lo harus bertumbuh ketika lo merasa kayaknya harus ada duit gue kurang nih misalnya ya. Lo pengen menjual diri lo lebih mahal katakan gitu. Nah, ketika lo tidak menemukan ketidaknyamanan, lo mulai bertanya, karena sama. Ketika itu gue mulai bertanya, gue bertanya sama teman-teman gue akhirnya, dan mentor-mentor kehidupan gue bilang, lo terlalu generalis men. Ya, lu jago A, jago B, jago C, ya nggak jago-jago banget sebenarnya. Ya, tapi nggak ada yang fokus. Tapi akhirnya nggak ada yang tajam untuk bisa make money buat lu. Terus maksudnya gimana bro? Ya, coba ya temukan specialty lo apa, temukan expertise lo apa. Jelas seorang spesialis. Iya juga ya. Contoh misalnya gue dokter, ya. Dokter umum sama dokter spesialis. Kira-kira duitnya banyakan mana?
Ya, rezeki di tangan Allah, oke. Tapi secara kasat mata kita bisa lihat dokter umum nggak sekaya dokter spesialis, betul nggak? Dokter spesialis mungkin dia sangat spesialis ya, bahkan misalnya dokter spesialis bedah. Ya, itu ada lagi subspesialis, ada bedahnya lagi namanya apa? Bedah tulang misalnya. Ya, ortopedi. Bedah tulang ada lagi subspesialisnya lagi, bedah tulangnya yang onkologi. Bahkan tulang itu ada yang konsen saya dia hanya spesialisnya dengkul. Dengkul doang udah. Ya, saya dulu pernah operasi dengkul soalnya. Ya, itu fokusnya di dengkul aja. Makin dia spesialis, makin dia expert di situ, makin mahal harganya. Betul nggak? Betul, makin lama belajarnya, makin banyak waktu yang harus dia investasikan untuk dia menjadi spesialis di bidang dengkul tersebut. Tapi karena dia take experience, karena dia saking berpengalaman, ilmunya matang di situ, dia makin mahal. Lo public speaker, specialist, lo marketer, lo social media influencer, lo penulis, seorang writer, copywriter, lo seorang fotografer, lo seorang editor, whatever it is. Ya, lo mungkin bisa melakukan banyak hal, tapi ketika lo pengen hidup lo makin mahal, hidup lo makin dibayar mahal oleh orang lain, ya, lo harus be a specialist. Ya, gue akhirnya memilih, oke, gue harus menjadi seorang transformer, gue seorang public speaker, gue seorang motivator, gue seorang coach. I love to transform people, okay? I called myself a transformer, to transform people dari titik A ke titik B, titik yang mereka inginkan. Akhirnya gue memutuskan untuk mengambil specialty di situ. Kebayang maksud gue? Ya, so teman-teman yang sedang nonton hari ini, Anda pasti punya skill, pasti punya keinginan, pasti punya passion, pasti punya bakat. Ya, temukan itu, ya, dan coba gali, pertajam, ya, Anda belajar. Kalau Anda invest, uang Anda akan terbatas. Nah, kalau Anda cuma sekedar terus menjadi seorang generalis, oke, bagus, ya, Anda akan kepake sama orang, tapi ya gitu-gitu aja sebenarnya. Tapi kalau Anda punya uang terbatas, nah, dengan keterbatasnya akhirnya Anda harus memilih, Anda mau belajar apa. Nah, tentukan Anda pengen jadi spesialis apa. Nah, ketika Anda tentukan, Anda akan bisa menginvestasikan waktu Anda, tenaga Anda, pikiran, ya, uang, bahkan rasa, gitu ya. Rasa itu maksudnya gimana? Kan perjalanan Anda membangun karir pekerjaan, karir bisnis, Anda akan dihina-hina, digoblok-goblokin, dinyinyirin. Dokter kok bisnis, ya kan, ngomong ke gua tuh, dibego-begoin lu, wah, pokoknya gua digoblok-goblokin aja. Sering nggak dibilang gila? Sering gitu. Tapi kenapa gua tetap melakukan? Ya, karena gue pengen jadi dokter, ya, yang berbisnis, dan gua I chose, gua memilih untuk menjadi seorang international speaker, menjadi seorang transformer. Ya, dan gue sekarang menjadi seorang specialist. Makanya lo nonton gue ini hari ini. Dan I'm loving. I love to do it. Oke? So, kalau teman-teman hari ini bingung memilih generalis versus specialist, saran saya, ya, kalau Anda mau dibayar lebih mahal, Anda menjadi seorang specialist. Dan saya dan teman-teman di Yayasan Cinta Santri Indonesia sedang menspesialisasikan diri kita untuk membantu para santri di berbagai kota. Kita mulai dari Bogor dulu dengan gerakan gizi santri. Ya, kita pengen menjadi spesialisasi, punya gerakan. Kita punya gerakan yang lain, ambulans gratis lah, berbagi Quran lah, macam-macam ya. Tapi kita pengen menjadi seorang expert di bidang apa? Di bidang memperbaiki gizi para santri. Nah, pengen ikutan nggak gerakan gizi santri? Ya, cek aja di deskripsi di bawah ada linknya. Yuk, kita cuma ya 25.000 sebulan, 1.000 perak sehari. Ikutan yuk gerakan gizi santri. Kalau mau 125.000 sebulan boleh nggak? Boleh. Terus satu orang buat sebulan. Ya, atau Anda punya rezeki lebih 1.250.000, kita biayai 10 orang ya di satu pesantren santri yatim menghafal Quran, gizinya kita jamin ya supaya mereka bisa makan makanan yang terbaik. Kita ketemu lagi besok ya, scale up Ramadan, pastikan scale up amal soleh Anda dengan mendukung gerakan gizi santri bersama Yayasan Cinta Santri Indonesia. See you tomorrow guys, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya undur diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.